Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Minggu ini, bacaan pertama diambil dari kitab Amos, bab 8, ayat 4-7. Kitab Amos adalah salah satu kitab nabi-nabi kecil dalam Perjanjian Lama. Istilah besar atau kecil hanya menunjuk pada panjang pendeknya kitab, bukan tingkat pentingnya pesan nabi tersebut. Amos adalah seorang gembala dan pengolah pohon ara dari Tekoa, bukan seorang nabi profesional. Namun dipanggil Tuhan untuk bernubuat kepada kerajaan Israel Utara. Pesannya tajam, keras, dan tidak kompromi, terutama menegur ketidakadilan sosial dan kemunafikan ibadah. Faktanya, Amos adalah nabi pertama yang mempunyai kitab tertulis atas namanya. Ini menjadi pola baru. Nubuat bukan hanya diucapkan di depan umat, tetapi juga didokumentasikan. Ini membuka jalan bagi kitab-kitab nabi sesudahnya, Hosea, Yesaya, Mika, untuk ditulis, disusun, dan dibaca ulang oleh generasi berikutnya. Dengan demikian, pesan kenabian menjadi warisan iman yang hidup. Gaya kitab ini lebih seperti orasi profetik, tegas, menegur dosa, dan mengajak kembali kepada keadilan Tuhan. Amos berbicara dengan bahasa yang lugas, terang-terangan, bahkan terkadang pedas, sehingga umat Israel yang mendengar tidak bisa mengabaikannya. Dalam perikop ini, Tuhan melalui Amos menegur mereka yang menindas kaum miskin dan lemah. Mereka memanipulasi ukuran takaran, mengurangi timbangan, menjual gandum berkualitas buruk, dan memperlakukan manusia seolah-olah mereka komoditas. Tuhan menegaskan bahwa Ia tidak akan melupakan perbuatan itu, sebuah penghakiman keras bagi ketidakadilan ekonomi dan sosial. Bacaan ini mengingatkan kita bahwa iman tidak bisa dipisahkan dari cara kita memperlakukan sesama. Allah peduli pada orang miskin dan tertindas. Setiap bentuk kecurangan, eksploitasi, atau penyalahgunaan kekuasaan akan diingat Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui Amos, Tuhan menantang kita semua. Apakah kita hidup adil? Apakah kita jujur dalam pekerjaan, tidak memanipulasi, tidak memanfaatkan yang lemah? Mari kita jadikan bacaan ini cermin bagi kita, supaya iman kita bukan hanya di bibir, tetapi nyata dalam tindakan. Catatan untuk lektor, saran untuk membacakannya. Yang pertama, berikan warna suara tegas seperti orasi di depan orang, karena ini adalah sebuah teguran, tetapi tetap atur power agar tidak berlebihan. Dan juga jangan monoton. Yang kedua, berikan tempo sedang, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat, agar umat juga bisa merasakan bacaan ini, karena bacaan ini pendek. Yang ketiga, di ayat 5-6, berikan nada sedikit menyindir, agar membuat umat merasa pesan ini hidup, bukan hanya teguran untuk Israel di zaman dulu, tetapi juga panggilan bagi kita agar adil dan peduli pada yang lemah. Yang keempat, di contoh bacaan nanti, tolong cermati pemenggalan kata agar membantu kalian dalam pengaturan nafas dan kenyamanan kalian dalam membacakan. Yang kelima, dengarkan contoh bacaan dengan menutup mata dan hanya mendengarkan, lalu membayangkan situasi saat itu. Latih theater of mind agar kalian bisa merasakan pesan dari bacaan itu sebelum menyampaikannya kepada umat. Sekian.
Selamat melayani teman-teman lektor. Jangan berharap umat mengerti jika kita sendiri belum memahami isi sabda yang hendak dibagi. Maka dari itu, lektor yang baik adalah lektor yang mempersiapkan diri agar suara yang keluar bukan sekedar bunyi, tetapi sabda yang hidup dan menggetarkan hati. Lewat suara kita yang sederhana, buat sabdanya menyentuh jiwa. Semoga tersampaikan berkah dalam. Bacaan dari kitab Amos. Dengarkanlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan yang berpikir, kapan pesta bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Kapan hari Sabat berlalu supaya kita boleh berdagang terigu? Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa karena uang dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Beginilah Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan.